Oke, kita cek ini ya guys ya. Mohon dikoreksi Bang guys, apa benar ini untuk setupnya the last marking zone 2C entry saya 2C, oh ini ya entry dan take profit ya. Oke, apakah benar ini 2C? Oke, saya kasih lebih ya jawabannya ya. Gini guys, untuk teman-teman semua ya, kita belajar urutkan ya. Jadi dari sebelah kiri ya. Gini, kalau dari sebelah kiri sini inducement diambil ya, high valid, di break bos. Oke, ini inducement, break, high valid, low validnya di break, real choke. Nah betul. Oke, sekarang kita analisa dari real choke ini ya. Biasnya sekarang sell untuk perspektif time frame ini. Ini time frame berapa? M15. Oke. Ini ya guys ya. Candle bearish ini yang mensahkan real choke ini ya. Karena body breaknya sudah di sini ya. Ini masih shadow break. Kemudian shadow ini harus di body break. Candle bearish ini close di sini, ini baru sah menjadi real choke. Nah, ketika sudah sah seperti ini, sekarang kita hitungnya dari atas untuk membuat internal gitu. Ini turun, pullback, lower low. Ini inducement. Ya, tapi tunggu dulu, ini digambar dulu terus ya. Turun, pullback, ini ya, high-nya sudah diambil ya. Pullback, lower low. Oke, ini inducement ya, ini sudah enggak. Kemudian kita turun lagi. Apakah ada inducement lagi? High-nya aman, 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 aman. Nah, ini baru pullback. Ya, baru pullback. Jadi inducementnya di sini. Oke, tapi kalau ini pullback kemudian turun, ini menjadi inducementnya. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita pelajari ini. 1A, betul ya. Coba pullback, kemudian ada SND, ada demand. Ini 1A sudah. Nah, sekarang pertanyaannya. Contoh ya guys ya, market kanan ini belum terjadi. Teman-teman berada pada posisi candle bullish ini close. Ya, artinya sudah ada pullback dan ada demand. Apakah teman-teman berani langsung entry buy di sini untuk bidik 1A? Untuk kejar inducement ini? Itu tergantung jam terbang. Gitu loh guys. Ya. Teman-teman bisa pelajari seperti ini. Teman-teman gambar semua market structure ya, data sebelumnya, data history. Coba cek. Oh, ternyata kalau kebanyakan yang impulsif seperti ini, 1A-nya itu lumayan panjang. Walaupun ini agak lama ya. Kan ini kan jaraknya deket ya guys ya. Artinya cepet ya karena ini marketnya impulsif. Ini untuk naik kan lama ya. Nah, teman-teman bisa pelajari. Oh, ketika marketnya impulsif seperti ini, reversalnya, counter trendnya itu nanti waktunya walaupun lama, tapi dia bisa counter trend. Nah, teman-teman itu hanya bisa didapat dengan melakukan backtest dan riset gitu ya. Oke, nah ini 1A ya, dia pullback. Oke, kemudian ada SND, ini 1B, betul. Target 1B itu apa? A, B, C. Ini break gitu. Oke, nah sampai sini dia kena inducement, berarti di sini sudah valid. Kayak gitu ya, jalan ceritanya ya, urutannya. Oke, nah contoh di sini turun. Dari perspektif bawah, ini sebagai inducement. Ini setup 1C.
Apakah teman-teman berani ambil? Nah, ya. Ternyata dia masih turun. Ini gagal. Nah, di sini ya masih berpeluang untuk 1C. Kalau mau counter trend loh ya. 1C. Dari sini 1C-nya berhasil. Nah, ya. Ngerti ya maksudnya ya? Inducement. Nah, turun 1C break gitu. Bukan di sini 1C kembali, bukan. Gini ya. Ini ada demand. Teman-teman anggap ini konfirmasi untuk 1C. Teman-teman tunggu pullback-nya, entry. Terserah teman-teman pakai equilibrium atau angka sakral, bagaimana cara membidik setelah pullback itu teman-teman bisa pelajari. Teman-teman entry di sini. Targetnya kan untuk break ini ya guys ya. Betul ya? Untuk eksternal ya. No inducement, no setup ya. Nah, tapi sampai sini guys. Nah, sampai sini. Apakah kenaikan ini 1C? Bukan ya guys ya. Tetap titik terendah itu di sini. Hanya jika titik terendah ini di break, baru cari 1C lagi. Gitu loh guys. Saya harap ini mudah ya untuk dipahami ya. Oke. Ini sudah sampai 1C, kemudian sampai sini. Nah, ini ya. Oke. Sebelum abang marking di sini adalah 2A, ya. Di sini sudah muncul 2A. Kenapa? Karena sudah ambil inducement, sudah layak untuk follow trend. Contoh di sini candle bearish close, ada engulfing, terbentuk konfirmasi supply. Bedakan dengan konfirmasi demand ini. Ini kan panjang ya guys ya, besar ya guys ya. Kita sebagai retail kan jadi takut-takut ya. Ini pullback apa enggak ini? Ya, ternyata pullback dulu. Nah, kalau hanya berapa pips aja langsung hajar guys. Gitu. Ya. Nah, target 2A ini untuk sampai bos. Tapi ternyata apa? Saya kira ini 1/2 lah ya. 1/2 dia sampai sini ya. Saya rasa ini berarti 1/3, 1/4 ya. Dia gagal. 2A ini gagal. Nah, terserah teman-teman mau ambil berapa R. Gitu loh guys. Ya. Tapi ini sudah 2A ini. Langsung bisa hajar ini. Tinggal teman-teman mau TP setamak-tamaknya atau tidak. Gitu. Mau pemburu bos atau fix RR. Gitu ya. Oke. Ketika 2A ini muncul, ini adalah titik tertinggi 2A. Dan ketika titik tertinggi 2A ini di break, nanti cari 2A lagi. Selama high valid tidak di break. Karena ini biasanya sell gitu. Dalam perspektif time frame ini. Gitu guys. Ya. Oke. Contoh di sini muncul 2A lagi. Ah, ini kan impulsif kan. Kita jadi takut-takut ya, karena ya kalau nggak kita entry di sini, kalau nggak pullback dia langsung turun, enak. Tapi kalau naik, apakah kita sanggup untuk floating minusnya? Nah gitu. Ukur berapa pips. Kalau nggak sanggup ya nggak usah entry, nggak apa-apa guys ya. Ya ini tergantung modal aja ya. Ini money managementnya teman-teman atur sendiri. Dan di sini pullback 2B, betul ya. Dan ketika ini naik 2B-nya di break, ada potensi 2C. Gitu. Kalau teman-teman stylenya agresif, 2A ini, supply-nya ini sebagai entry point untuk 2C. Target tamak tentunya ini target 1 ya, eksternalnya inducement, setup, break. Ya. Tapi kalau secara global strukturnya ini target 2 untuk bos ke bawah.
gitu. Target pertama fix RR, terserah mau ambil berapa. Nah ini abangnya saya nggak tahu ini berapa R ya, mungkin 2R ya atau 3R. Ini sudah take profit gitu loh. Nah ini bagus. Memang guys, untuk take profit ini itu merupakan sebuah seni ya guys ya. Dalam trading ini sebuah seni. Terkadang kita sudah betul, katakanlah harga naik sudah betul, tapi kita ambil take profitnya cuma 2R. Kadangkala kita merasa, aduh tadi kalau saya pemburu bos dapat banyak nih. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah ini sudahlah guys, 2R saja itu sudah bagus kok guys ya, dikonsistenkan aja. Contoh ya, contoh 2A ya, 2R ya, sudah dapat di close. Contoh ini anggaplah ini 2B ya. Ini kan 2A, berarti ini 2B ya. 2R cukup. Ternyata 2A-nya di break ya. Contoh 2A, anggaplah ini nggak bisa dikejar ini terlalu jauh impulsifnya, tunggu pullbacknya. 2B, 2R cukup. Ternyata naik lagi, ambil 2C, 2R cukup. Nah, kamu ambil 2R, 2R itu besar loh guys nanti guys ya. Lihat, pelajari ini guys, trading range-nya besar, maka yang akan terjadi di dalam trading range yang besar itu membuat market structure seperti ini. Ini sering kok kita bahas di video-video sebelumnya. Saya yakin teman-teman yang ikuti CTC akan ingat, oh iya Bang Guys dulu pernah ini kok, ada study case yang trading range besar. Nah di dalam ini akan jadi 1 ABC, 2 ABC berulang kali gitu loh. Jadi ikuti aja gitu loh. Memang dalam perspektif besar kita turun, tapi bisa kita bidik buy-nya. Contoh bidik 1C-nya, anggaplah di sini, oke gagal. Di sini kecepatan 1C lagi berhasil. Nah, coba cari ini inducement ya, inducement. Nah, ini 1C lagi. Nanti di break nggak ini? Gitu loh. Contoh di sini gagal. Ini ya, break. Sini 1C gagal. Di sini anu lagi gitu. 1C dalam perspektif turun loh guys. Tapi kalau dalam perspektif naik, ya nanti kita perspektifnya ini 2A ini gagal, 2A berhasil, 2A gagal, 2A berhasil. Nah gitu loh guys. Ngerti ya maksud saya ya. Jadi walaupun di balik perspektifnya, kita tetap bisa melihat struktur market ya. Pokoknya levelnya no inducement, no setup itu. Nah ini loh, no inducement, no entry. Ini menjadi apa ya istilahnya, standar utama SMC yang kita pelajari ini loh guys. Ya, itu ini based on external structure. Nah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sudah cukup jam terbangnya untuk mempelajari ini dari perspektif atas, dari perspektif bawah, itu pasti bisa melihat dengan baik. Saya yakin. Apalagi ditambah pemahaman setup 7 wonders itu. Gitu ya. Ini memang lebih advance ya guys ya. Mungkin ada teman-teman yang baru yang mungkin akan bingung memahami video yang ini ya. Review yang ini ya, study case yang ini mungkin akan bingung, tapi tidak apa-apa, dipelajari terus guys. Nanti saya yakin pasti mengerti maksud saya yang ini ya. Oke, ini bagus ya Bang The Blue ya, 2C-nya sudah kena profit. Nah ini kita nggak tahu nih, ini bakalan jadi bos ke bawah atau malah menjadi real chok gitu loh. Ini habis real chok dibalas real chok gitu. Nah untuk memahami ini, itu level di atasnya lagi, top down analysis
teman-teman tinggal pakai LTF-nya M15, contoh di sini entah M15 atau M5, atau pakai time frame besarnya gitu loh ya. Tapi untuk memulai belajar, untuk awal belajar tidak perlu multi time frame, tidak apa-apa. Saya sudah berusaha menemukan roadmap itu untuk satu time frame saja gitu loh ya. Kalau untuk menganalisa contoh seperti ini ya, anggaplah market kanan belum terjadi, harga sampai di sini. Nah, ini harga akan break turun sini atau naik ya, atau malah menjadi real chok di balas real chok ya. Nah, itu hanya bisa didapatkan sense-nya ketika teman-teman naik level selanjutnya, top down analysis guys. Ya, multi time frame gitu loh. Ya, ketika high time frame masih mengatakan dalam study case ini anggaplah masih mengatakan buy, ya ini potensi real chok akan terjadi gitu loh. Tapi kalau high time frame cenderung sell dan lower time frame ini mendukungnya, wah ini kuat untuk sell gitu loh. Ya. Jadi tidak masalah guys kalau teman-teman hanya satu time frame saja, nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar lebih ya silakan, boleh belajar multi time frame. Perspektif HTF bagaimana, perspektif LTF bagaimana. Dan teman-teman harus tahu teman-teman ini sedang mengikuti perspektif yang mana. Kalau mengikuti perspektif LTF cukup TP di sini. Kalau mengikuti time frame HTF, nah ini saya harus bagaimana gitu loh. Ya, saya yakin teman-teman perlahan akan memahaminya. Ya, oke, ini sudah bagus bang. Ya, saya harap jawaban saya ini sudah bisa menjawab ya pertanyaannya bang ya. Dan apa benar untuk setupnya? Benar ya. Ini sudah benar. 2A di sini. Karena di sini 2A sudah gagal, ya. Sini muncul lagi 2A. Ya, sebenarnya ini guys. Enggak ya, ini enggak terkonfirmasi ya. Low ini, nah ini masih sweep, ini juga masih sweep. Nah, ini enggak terkonfirmasi. Ini bukan konfirmasi 2A. Tapi secara pullback, nah ini signal 2A. Tapi enggak terjadi supply. Bedakan dengan ini. Ini supply nih. Ada SND nih yang mengkonfirmasi, gitu loh. Ya. Ini ya. Titik tertinggi 2A ini kan gagal. Ya. Ini. Ya, gagal di break. Nah, ini cari 2A lagi. Karena high-nya yang di atas belum di break. Gitu. Ya. Ini ada signal tapi nggak terkonfirmasi. Jangan diambil. Ini ada signal dan konfirmasi. Nah, diambil 2A. Tapi dilihat. Oh, pipsnya besar. Dana saya nggak kuat gitu. Ya sudah, tunggu setup berikutnya. Nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Gitu guys. Ya. Oke. Ini saya pikir sudah lengkap ya dari urutan pembentukan strukturnya ya. Oke. Semoga bermanfaat ya buat Bang The Blue juga teman-teman semua. Oke.